Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 12230225617. Jurusan saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Jadi, sebelum memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu air. Air ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, air mutlak atau air bersih. Yang kedua, air yang bercampur dengan sabun yang wangi atau daun bidara. Yang ketiga, air yang bercampur dengan sabun yang tidak wangi seperti sabun batang atau kapur barus. Yang kedua, kain pencuci sebanyak 2 helai. Yang ketiga, alat penyugi sebanyak 7 helai. Yang keempat itu kain basahan 1 helai saja. Yang kelima, handuk untuk jenazah. Yang keenam itu tempat mandikan jenazah berupa meja jika ada. Jika tidak ada meja, maka gunakanlah orang sebanyak 4 atau 5 untuk memangku jenazah dengan duduk bersilang. Yang ketujuh, orang yang mandikan atau komando. Yang kedelapan, batu bata yang dihaluskan untuk mengambil tayamum jika yang dimandikan itu anak laki-laki. Jadi inilah alat-alat yang dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Jika persiapan dalam memandikan jenazah sudah selesai, maka angkatlah jenazah ke tempat pemandian dengan doa mengangkat Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga digunakan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Doa mengangkat kedua ini sama-sama bisa digunakan untuk mengangkat jenazah. Setelah jenazah sampai di tempat pemandian, selanjutnya pakaikanlah kain basahan untuk jenazah dan lepaskanlah pakaian yang melekat pada tubuh jenazah. Setelah itu, orang yang memandikan atau komando mengangkatkan niat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah untuk dewasa, nawaitu ghusla lihazihil mayyiti atau lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi lihazihil mayyiti untuk laki-laki, lihazihil maitati itu untuk perempuan. Terus niat memandikan jenazah bagi anak-anak. Nawaitu ghusla lihazihil maitit tifli atau lihazihil maitati tiflati fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi lihazihil maitit tifli itu untuk bagi anak laki-laki yang belum dewasa. Kemudian lihazihil maitati tiflati itu untuk anak perempuan yang belum dewasa. Jadi itulah untuk perbedaan memandikan jenazah untuk dewasa dan anak-anak. Selanjutnya, jika orang yang memandikan atau komando telah mengangkatkan niat memandikan jenazah, maka selanjutnya jenazah disiram dengan air mutlak sebagai air 9 dengan cara menyiramkan air mutlak pada bagian depan tubuh jenazah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali sambil berdoa dengan doa Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian menyiramkan air mutlak tersebut pada bagian kanan tubuh jenazah dengan cara miringkan terlebih dahulu tubuh jenazah ke arah kirinya hingga tampak bagian kanannya. Lalu siramlah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali sambil berdoa Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya menyiramkan air mutlak tersebut pada bagian kiri tubuh jenazah dengan cara miringkan terlebih dahulu tubuh jenazah ke arah kanannya hingga tampak bagian kirinya. Lalu siramlah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali sambil berdoa dengan doa Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim
Rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah jenazah disiram dengan air 9, maka selanjutnya siramlah kembali tubuh jenazah dengan air mutlak hingga merata ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, lanjutkan dengan menyiramkan air sabun yang tidak wangi ke tubuh jenazah sambil menggosok tubuhnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh jenazah. Dengan doa menggosok, Ghufranaka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, liruhi hadzal mait atau hadzihil maitati. Ini untuk perbedaan antara untuk laki-laki dan perempuan. Dan untuk anak-anak itu Ghufranaka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, liruhi hadzal maitit tifli atau hadzihil maitati tiflati. Itulah perbedaannya untuk anak-anak dan untuk yang dewasa. Setelah air sabun yang tidak wangi tersebut habis, maka lanjutkanlah menyiramkan air sabun wangi ke tubuh jenazah dan tetap menggosok-gosok tubuhnya hingga bersih. Kemudian sebelum air yang wangi tersebut habis, bersihkanlah bagian dubur jenazah dengan cara ambillah kain pencuci lalu sarungkanlah ke tangan. Kemudian masukkan ke bagian dubur jenazah lalu angkatlah sedikit kepala si mayit hingga tidak sejajar dengan kakinya. Kemudian tekanlah perut jenazah selama perlahan terbawah dan siramlah setentang dengan dubur si mayit menggunakan air sabun yang wangi tersebut. Lalu bersihkanlah duburnya sampai bersih. Jika kain pembersih yang pertama belum bisa membersihkan dubur si mayit, maka gunakanlah kain pencuci yang kedua. Setelah dubur si mayit dibersihkan, maka lanjutkan menyiram tubuh jenazah dengan air mutlak hingga hilang seluruh kotoran atau sisa-sisa sabun yang melekat pada tubuh jenazah. Selanjutnya, sugilah jenazah dengan alat penyugi yang dimulai dari mata kanan hingga mata kiri, lubang hidung kanan hingga lubang hidung kiri, mulut, lubang telinga kanan hingga lubang telinga kiri. Setelah jenazah selesai disugi, maka lanjut untuk mengambil istinja bagi jenazah sebagaimana istinja biasa yang menyiramkan air setentang dengan duburnya sambil mengangkat niat istinja bagi jenazah dan niat untuk jenazah dewasa. Untuk laki-laki, nawaitu istinja'a minal ghaiti wal bauli li hadhil maiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Untuk mayit perempuan dewasa, nawaitu istinja'a minal ghaiti wal bauli li hadhil maitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk anak-anak laki-laki yang belum dewasa, nawaitu istinja'a minal ghaiti wal bauli li hadzal maiti tifli fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk anak perempuan yang belum dewasa, nawaitu istinja'a minal ghaiti wal bauli li hadzihil maitati tiflati fardal kifayati lillahi ta'ala. Jadi itulah niat untuk istinja. Setelah jenazah diistinjakan, maka lanjutkanlah mengambil wudhu bagi jenazah sebagaimana wudhu biasa yang kita biasa gunakan, yang dimulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, sunnah membasuh kedua telinga yang diawali dengan niat berwudhu. Niat untuk berwudhu bagi jenazah dewasa untuk laki-laki, nawaitul wudu'a li hadzal maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Dan bagi jenazah perempuan dewasa, nawaitul wudu'a li hadzihil maitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Dan